terhadap 2 korban tersebut, yang mana yang sudah meninggal dunia atau MD itu langsung dimandikan, dibersihkan. Kemudian yang masih mengalami luka dilakukan pertolongan sehingga yang bersangkutan sampai saat ini sudah dievakuasi tadi pagi dengan pesawat Sam Air dari DKI menuju Sentani dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Aryoko, Jayapura. Senjata hingga sumber dana KKB Papua Yahukimo terbongkar. Dipakai untuk serang TNI di Suru-Suru. Senjata-senjata itulah yang dipakai kelompok kriminal bersenjata untuk menyerang anggota TNI di Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Akibat aksi penyerangan tersebut, seorang anggota TNI bernama Sertu Ari Baskoro gugur. Para anggota KKB Papua tersebut diduga mendapat pasokan amunisi dan senjata api dari Papua Nugini. Dugaan tersebut diungkapkan oleh Dandim 1715 Yahukimo, Papua, Letkol Ins Christian Irew. Memang ada indikasi KKB mendapat pasokan dari PNG sehingga kontak tembak cukup lama, seperti yang terjadi di Koramil Persiapan Suru-Suru pada hari Sabtu, kata Christian dikutip dari Tribun Papua pada hari Senin. Diketahui penyerangan KKB terhadap Koramil Suru-Suru Sabtu pagi menyebabkan 1 personel TNI meninggal dunia dan seorang lainnya terluka. Kontak tembak cukup lama namun belum diketahui jumlah serta kekuatan senjata yang digunakan saat itu. Dan apakah kedua korban tertembak saat itu berada di Koramil atau di luar juga belum dapat dipastikan. Saya sudah minta anggota Koramil membuat laporan lengkapnya, katanya. Dandi menambahkan bahwa dari informasi yang diterima senjata api dan amunisi KKB dibeli dari hasil menjual emas hasil pendulangan. Menurut dia, di Kabupaten Yahukimo memang ada beberapa lokasi pendulangan emas. Ia mengakui pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk bersiaga mengingat sebelum insiden penyerangan di Koramil Suru-Suru sudah ada informasi tentang KKB Papua yang akan menyerang Kodim dan pos-pos militer. Anggota saat ini bersiaga guna mengantisipasi terjadinya serangan-serangan di pos-pos. Sebelumnya, 2 prajurit TNI menjadi korban penembakan serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Sabtu. Kedua prajurit tersebut merupakan anggota Satuan BKO Aparat Teritorial atau APTER, Koramil Persiapan Distrik Suru-Suru Kodim. Akibat serangan KKB tersebut, Sertu Ari Baskoro gugur akibat luka tembak di bagian leher dan Komandan Rayon Militer. Kapten Inf Arfiandi terluka di bagian perut terserempet tembakan dari serangan KKB. Terpisah, Letkol Arm Reza Nurpatria menjelaskan serangan KKB terjadi saat kedua prajurit sedang mempersiapkan kebutuhan sehari-hari di kios terdekat dengan menggunakan perahu cepat. Namun, di perjalanan, mereka diserang dengan tembakan oleh KKB dari arah seberang sungai. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur, kedua korban tersebut telah dapat dievakuasi dengan menggunakan helikopter ke RSUD DKI, ujar Reza dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut, Reza menjelaskan, Satuan BKO APTER Kodim Koramil Persiapan di wilayah Provinsi Papua bertujuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana Kodim dan Koramil. Saat ini, jumlah Kodim dan Koramil yang ada sangat minim. Selain itu, tugas Satuan BKO APTER adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Papua. Reza menilai penyerangan terhadap prajurit TNI BKO APTER ini menunjukkan kelompok ini tidak menginginkan adanya peningkatan perekonomian bagi masyarakat Papua. Dengan aksi-aksi penyerangan dan teror yang kerap kali dilakukan bukan hanya kepada aparat TNI Polri, namun juga masyarakat lainnya, ujar Reza. Inilah sosok Sertu Ari Baskoro, prajurit TNI yang gugur ditembak KKB Papua di Yahukimo. Sertu Ari Baskoro merupakan warga desa Pidodo Kulon, Kecamatan Petebon, Kendal, Jawa Tengah. Ia diterima menjadi prajurit TNI tahun 2016 dan ditugaskan di Aceh. Mulai Desember 2020, Sertu Ari ditugaskan di Papua. Sertu Ari Baskoro gugur dalam serangan yang dilakukan KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua. Adi Nugraha, kakak Sertu Ari Baskoro menuturkan,
Pada 14 November 2021 kemarin, almarhum sempat melakukan panggilan video dengan keluarga dan pacarnya. Saat berbicara dengan keluarga, baik Adi maupun orang tuanya tidak mendapat firasat dari almarhum. Akan tetapi, saat video call dengan pacarnya, almarhum sempat bilang jangan diputus pembicaraannya sampai sinyal hilang, cerita Adi pada hari Minggu. Dilansir dari kompas.com dalam artikel Sertu Ari Baskoro, sebelum gugur ditembak KKB Papua video call dengan pacar, ingin bicara sampai sinyal hilang. Selama bertugas di Aceh, setidaknya dalam 1 tahun sekali almarhum menyempatkan pulang ke rumah. Tapi, sejak Desember 2020, almarhum ditugaskan di Papua. Rencananya pada Desember 2021 nanti, almarhum akan kembali ke Aceh lalu berniat untuk bertunangan dengan kekasihnya. Setelah almarhum kembali ke Aceh, berencana akan cuti dan pulang ke Kendal. Almarhum juga berencana mau tunangan dengan pacarnya yang tinggal di Kendal, ujar Adi, orang tua korban, Indro Subroto. Meskipun masih terlihat sedih, namun masih nampak tegar ketika menyalami tamu-tamunya yang datang ke rumah duka. Di rumah duka sudah terpasang tenda dan banyak karangan bunga bela sungkawa. Para tetangga dan anggota TNI pun sudah banyak yang berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Adi mengatakan, jenazah adiknya diperkirakan tiba di rumah duka sekitar pukul 24 WIB nanti. Setelah menginap di rumah duka, jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pidodo Kulon pada hari Senin. Informasinya, jenazah dibawa ke Surabaya dari Papua, dari Surabaya dibawa ke Kendal lewat darat, ungkas dia.